spoiler One Piece chapter 1137. Chapter ini berjumlah 17 halaman. Judul chapter, Kemunculan Shamrock. Cover story, Fall 23, Yamato dan yang lainnya menyelinap masuk ke markas rahasia Hold'em. Kita melihat bahwa beberapa anak buah host-host yang tidak disebutkan namanya ada di dalam. Chapter ini dimulai dengan Luffy dan kelompoknya tiba di Kastil Auras di desa barat. Rod menjelaskan bahwa kastil ini tidak digunakan setelah kematian Raja Harald, jadi dia terkejut melihat pintu depan rusak dan para penjaga hilang. Zoro menyadari bahwa pintu depan rusak dari dalam. Mereka melewati pintu depan dan tiba di sebuah halaman yang hancur. Rod mengatakan bahwa itu adalah bekas pertempuran sengit yang terjadi di kastil ketika Loki membunuh Raja Harald. Zoro, kekuatan yang meninggalkan ini pasti sangat menakutkan. Rod, seperti yang kalian semua tahu, Loki adalah monster, tapi Raja Harald juga seorang pria yang dikenal sebagai prajurit hebat. Nasib kastil telah ditentukan pada saat pertempuran itu terjadi. Luffy, wah, ini sangat besar gelombang. Nami, ada apa ini? Ini menakutkan. Luffy dan kelompoknya masuk ke dalam kastil yang juga rusak parah. Ada banyak kerangka raksasa di lantai. Rupanya lebih dari 100 prajurit raksasa dibunuh pada hari itu oleh Loki. Jarul dan Loki adalah dua orang yang selamat. Luffy melihat tengkorak dengan tanduk yang mirip dengan milik Ors. Rod menjelaskan bahwa ada beberapa raksasa yang mewarisi darah suku raksasa kuno. Namun tidak ada lagi anggota suku raksasa kuno yang berdarah murni. Mereka menemukan foto Raja Harald dalam sebuah potret yang tergantung di dinding. Ini adalah potret yang sama dengan yang kita lihat di bab sebelumnya, tapi sekarang kita bisa melihatnya secara keseluruhan. Raja Harald adalah seorang raksasa yang botak dan tampak garang dengan kumis dan janggut hitam yang lebat. Dia juga memiliki dua bekas luka besar di kepalanya dan sebuah tato garis di wajahnya seperti Ripley. Rod, itu adalah potret Raja Harald. Seorang pria yang mencintai perdamaian dan berusaha menghubungkan Elbaf dengan negara-negara di dunia, disebut-sebut sebagai raja terhebat yang pernah ada di Elbaf. Luffy, dia terlihat sangat tampan. Rod, tanda di kepalanya adalah sisa-sisa yang tersisa setelah ia mencabut tanduknya sendiri, yang mengingatkan kita pada suku raksasa kuno. Dia mengatakan bahwa suku raksasa kuno akan mengingatkan orang pada masa-masa perang. Luffy, dia punya tanduk. Zoro, itu adalah tekad yang kuat. Rod menjelaskan bahwa Hajrudin adalah saudara tiri Loki. Hajrudin lahir dari pasangan Harald dan seorang wanita raksasa sebelum Harald menikahi ibu Loki. Ibu Hajrudin tidak dapat menjadi Ratu Elbaf karena dia adalah raksasa dari negara lain dan dipandang rendah karena banyak orang di Elbaf yang ingin melestarikan garis keturunan Elbaf yang murni. Zoro bertanya mengapa Rod memilih untuk berada di kapal yang memiliki darah campuran seperti Hajrudin. Kita melihat flashback kecil saat Rod dibully saat kecil karena dia seorang otaku. Namun Hajrudin terkesan dengan kemampuannya menggambar peta dan meminta Rod untuk menjadi temannya. Hajrudin terlihat mirip dengan Hajrudin yang kita lihat di flashback Big Mom. Rod mengatakan bahwa Hajrudin bertahan dari segala hinaan dan penghinaan yang diterimanya sebagai manusia setengah raksasa. Hajrudin bermimpi menjadi raja semua raksasa, bukan hanya Elbaf, dan menyatukan semua suku raksasa di dunia. Saat mereka berbicara, Luffy memperhatikan para penjaga yang tergeletak di lantai. Kita belum melihat tubuh mereka. Luffy, hei, ada orang yang tergeletak di sana. Scene beralih ke dunia bawah. Kita melihat wajah Loki berlumuran darah karena Gunko menyerangnya dengan kekuatannya. Gunko memperbesar sepatu botnya dengan panah untuk membuat dirinya lebih tinggi. Dengan begitu dia dapat menyerang wajah Loki dengan mudah. Gunko, mungkin kau sudah mengerti sekarang. Loki, huf. Seperti yang aku katakan, aku tak bisa bergerak sedikit pun sekarang. Sangs berkerudung, ini tidak akan mengubah apapun, bahkan jika kau bisa. Gunko, makhluk kelas rendah. Kesempatan bagi Anda untuk diangkat menjadi dewa. Kehormatan seperti itu pada awalnya adalah sesuatu yang berada di luar jangkauan Anda meskipun Anda mendambakannya, dan disinilah Anda. Gunko menciptakan beberapa anak panah yang keluar dari kakinya. Anak panah itu menandai lintasan yang akan diikuti oleh serangan Gunko. Loki menggunakan haki kenbun miliknya untuk memprediksi serangan Gunko. Loki, sialan, lagi. Anda akan menendang sisi kanan wajah saya dengan tendangan yang dipercepat. Dan ketika kepala saya menoleh ke samping akibat benturan itu, Anda akan melepaskan pukulan uppercut dengan tinju itu. Terima kasih atas informasi yang diberikan. Gunko, panah-panah itu adalah penentu masa depan saya.
Dengan kata lain, deklarasi kekerasan yang tidak dapat dihindari. Namun, adalah mungkin untuk menghentikan mereka. Aku bertanya padamu sekali lagi, Loki. Maukah kau bergabung dengan Ksatria Dewa? Loki, tidak mungkin aku mau. Kau bodoh. Dalam 2 halaman yang luar biasa, Gunko mulai berjalan di atas anak panah yang dia ciptakan. Dan ketika Loki menolaknya lagi, dia menyerangnya seperti yang diperkirakan Loki, pertama-tama sebuah tendangan yang dipercepat di sisi kanan wajah Loki dan kemudian sebuah pukulan atas yang kuat. Untuk menyerang tubuh raksasa Loki, Gunko menciptakan sepatu bot dan sarung tangan besar dengan panahnya. Loki akhirnya kehilangan kesadaran karena serangan Gunko. Kita juga melihat hewan-hewan lain juga jatuh terkena panahnya ketika mereka mencoba untuk melindungi Loki. Dalam halaman ganda terakhir yang luar biasa di chapter ini, Sangs berkerudung membuka jubah hitamnya dan kita akhirnya menemukan penampilan aslinya dan siapa dia sebenarnya. Shamrock, perubahan rencana, hubungi Marijoa. Semua orang benar-benar tidak berguna. Aku berharap ini berjalan ke arah yang lebih cerdas. Pemimpin Ksatria Dewa, bangsawan dunia, Figarland Shamrock, putra dari Saint Garling, salah satu Gorosei. Gunko, memang, dan aku rasa kematian tidak akan mengubah apapun. Apakah ini ada hubungannya dengan iman mereka? Ksatria Dewa, Gunko, pengguna buah iblis Aro-Aro no Mi panah manusia. Figarland Shamrock persis seperti Sangs tapi tanpa bekas luka di wajahnya, dengan rambut panjang dan dikepang untuk menahan rambutnya ke belakang dan tentu saja tangannya utuh. Shamrock mengenakan seragam militer klasik, mirip dengan seragam tentara Inggris atau Perancis pada abad ke-17 dengan sepatu bot tinggi dan syal di lehernya. Dan dia juga membawa pedang di pinggangnya. Chapter ini diakhiri dengan Shamrock yang melihat Loki yang tidak sadarkan diri. Shamrock, prajurit Elbaf yang ganas yang pernah menaklukkan dunia baru pada zaman dahulu kala. Kami, pemerintah dunia, akan membawa mereka di bawah komando kami dengan segala cara.